dengan mereka. Jadi saya punya memori dan dokumentasi pengetahuan tentang cara perempuan, misalnya perempuan-perempuan di kampung, mama-mama dan ya kelompok masyarakat adat bertahan. Kalau kita hari ini mendengar Papua dengan simptom yang besar-besar, PSN dan lain sebagainya, saya kemudian resah dengan bagaimana orang-orang yang ada di dapur, di depan tungku, dan mereka yang bukan hero itu menjadi yang paling pertama merasakan dampaknya bergumul dengan itu, tetapi kemudian tidak punya tempat dalam memori dan ingatan kita, bahkan pengetahuan kita. Jadi bagi saya selalu ada jarak. Kalau kita mau bicara Papua itu selalu ada jarak pengetahuan, terutama kita sendiri di Indonesia ya, ada jarak pengetahuan untuk melihat Papua itu sebenar-benarnya seperti apa. Sehingga saya menulis esai sebelumnya dan itu selalu menjadi sebuah, setiap kali selesai menulis esai itu pasti saya stres. Rasanya kok membicarakan Papua itu konflik, luka gitu. Saya menulis tentang relasi kuasa, keluarga, politik keseharian, dan saya meminjam kacamata di salah satu cerpen saya yang saya kirimkan ke MWF. Saya meminjam kacamata anak kecil untuk melihat bagaimana relasi kuasa itu bekerja. Bahwa ketika kita berbicara tentang relasi kuasa, kelompok-kelompok perlawanan, itu kita akan langsung melihat bahwa kelompok ini versus satu sistem yang lebih besar, satu sistem yang ini. Tapi di dalam kelompok-kelompok itu juga ternyata ada relasi kuasa yang seperti itulah, kekuasaan itu cair gitu, menurut teori dan praktiknya pun seperti itu. Dan itu coba saya tuliskan, dan proses penulisannya ditulis pas bukan pendaftaran MWF kemarin 2024 kalau betul terima ya, habis itu dikirim terus tapi Okay, so I have memories and documentation about how women in the village and many mothers and indigenous groups reached when we heard about massive corruption. I am that worried about how the people and women in their village are not the first to feel the impact of it, but then they don't have a place in our memory, even in our knowledge, especially as Indonesian. There is a gap in how knowledge about what Papua is really like. So I read my story before and it always makes me stress and feel like talking about Papua is homesick or forgetful. I read about our relations every day, political families, and in one of my short story, I borrow a small lens to see how those relations work. That when we talk about the power relations of resistance figures, we will immediately see that this group is a larger system, a system but within the groups of statesmen, there are power relations like that. Um,
A power is full for theory and its meaning is like that. And that is what is right to work and the right process I will be sent in 2024 or 2025. Maybe this all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.